saya membuat satu video mengenai peer-to-peer lending semakin tidak menarik, gagal bayarnya semakin banyak, dan banyak kasus pula. Sebenarnya ini adalah bagian mitos atau fakta. Wah, ini adalah konten yang juga mungkin agak sedikit banyak pihak yang melakukan pro kontra terhadap konten kali ini. Tapi saya kira sebagai bagian dari sebuah edukasi, sebagai bagian dari suatu pengetahuan buat kita bersama, saya membuat satu video mengenai peer-to-peer lending semakin tidak menarik, gagal bayarnya semakin banyak, dan banyak kasus pula. Sebenarnya ini adalah bagian mitos atau fakta. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai peer-to-peer lending, atau kalau di Indonesia biasa disebut sebagai kegiatan pinjam-meminjam berbasis elektronik, kira-kira seperti itu. Nah, kita akan mulai saja. Terakhir pada bulan Desember sampai dengan Januari 2023, Desember 2022, ada satu fintech besar sekali, fintech peer-to-peer lending, namanya adalah Tanifund, di mana banyak sekali konten ataupun berita mengenai Tanifund. Tanifund menjadi salah satu peer-to-peer lending yang memang sangat keren percepatannya, lalu juga bisnis modelnya yang diambil angle industrinya juga sangat menarik, lalu juga memiliki hubungan dan juga distribusi secara end-to-end dari Tanifund dan Tanihub. Cukup saya senang dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Tanifund gitu ya. Tapi saya mengcapture ada 3 berita. Yang pertama adalah fintech Tanifund dilaporkan ke polisi buntut gagal bayar ke lender. Akhirnya Tanifund buka suara soal gagal bayar 14 miliar dan OJK akan bicara soal Tanifund yang dikabarkan gagal bayar ke lender. Nah, pertama, saya akan coba menjelaskan secara netral, mulai dari poin nomor 1 atau bagian pertama yang akan saya coba bahas mengenai peer-to-peer yang bisa mengalami gagal bayar. Peer-to-peer lending mengalami gagal bayar. Maksudnya itu apa? Apakah Tanifund tidak membayar? Tanifund adalah peer-to-peer lending sebagai sebuah marketplace yang mempertemukan antara orang yang butuh uang sebagai borrower, orang yang punya uang sebagai lender untuk bisa melakukan transaksi di sana. Sama seperti kita pergi ke Tokopedia, Shopee, Bukalapak, maka di situ kita memilih langsung dari seller kalau kita mau beli. Atau kita kalau mau menawarkan barang, maka kita akan memasang di Tokopedia sebagai seller dan menunggu buyer mana yang tertarik dengan produk kita. Nah, maka kalau kita perhatikan di sini, sebenarnya apakah Tanifund jadi bisa ikut-ikutan gagal bayar? Mungkin yang gagal bayar mungkin bukan Tanifund, tapi adalah borrowernya, seperti itu. Nah, jadi dari mana Tanifund mendapatkan uang keuntungan? Ya tentunya dari listing fee. Ini berlaku pada seluruh peer-to-peer lending. Bagaimana caranya bisa disebut gagal bayar atas Tanifundnya kalau yang meminjam bukan Tanifund? Ini juga perlu dipertanyakan gitu ya kalau bikin berita gitu ya. Tanggung jawab Tanifund adalah berupaya melakukan verifikasi dan memediasi agar kedua belah pihak bisa mendeliver setiap hak dan kewajibannya. Ya, lender pasti inginnya modalnya pulang. Lalu syarat dan ketentuannya apakah sudah diketahui? Banyak lender yang datang ke peer-to-peer lending berpikir ini adalah sebuah fixed return, fixed income without risk. Sama seperti deposito. Sudah pasti ini nggak masuk akal gitu. Jadi ketika ada lender yang meminta untuk si pihak peer-to-peer lending bertanggung jawab atas hutang yang dibuat oleh borrower, diminta diganti rugi oleh si Tanifund atau peer-to-peer lendingnya, emangnya Tokopedia dan Shopee mengganti barang kalau misalnya terjadi kerusakan dari sellernya? Bukankah si Tokopedia dan Shopee hanya memediasi sehingga muncul win-win solution atau lose-lose solution antara yang namanya seller dan buyer? Nah, coba jawab sendiri di poin ini. Oke. Makna gagal bayar itu sebenarnya kalau Tanifund sudah menerima pelunasan dari borrower tapi tidak meneruskan kepada lender. Jadi boleh dibilang di sini si peer-to-peer lendingnya yang sebenarnya terkena pelanggaran dari OJK karena tidak boleh menghimpun dana. Kalau memang terjadi ini, murni kegagal bayaran datang dari si peer-to-peer lending. Betul, sebelumnya ada peer-to-peer lending yang akhirnya seperti ini. Sampai tidak bisa mengembalikan kepada lendernya dan juga
tidak bayar si pegawainya. Ini namanya sudah jelas masalah terjadi pada manajemen dari peer-to-peer lending tersebut. Sehingga gagal bayar ini harus sedikit lebih jeli, jangan disamaratakan. Sebenarnya ini peran serta media yang saya kritisi. Ya, tulis berita tolong cermat, tajam, kritis dan jelas. Jangan membuat orang berimajinasi ke arah yang salah sebagai sebuah media yang memang dijadikan sebagai ujung tombak pemberitaan. Sekarang pertanyaannya, salah siapa borrower tidak bisa melunasi? Apakah menjadi salah daripada peer-to-peer lending? Dan juga apakah tidak ikut peran serta salah dari lendernya? Loh Pak, tapi kan sudah ada tugas memverifikasi. Betul, sebaik apapun kita memverifikasi, at the end of the day risk selalu ada. Bila gagal dibayar yang dimaksud peer-to-peer tidak bisa meneruskan, itu menjadi salah siapa? Ya ini menjadi sesuatu yang jelas salahnya peer-to-peer sendiri. Itu sudah terjadi pelanggaran secara POJK-nya seperti itu. So, saya berharap di poin 1 ini kita bisa lebih clear apa maksud daripada gagal bayar. Dan kita tahu siapa yang salah di poin ini, masing-masing punya peran serta kesalahan seperti itu. Oke, saya coba baca ya. Ada satu berita yang agak jaka sembung di sini. Yang terutama di poin yang akhirnya fintech Tanifan dilaporkan ke polisi buntut gagal bayar. Saya baca-baca ke bawah, sebenarnya ini yang bikin agak bingung ini berita. Ternyata di dalamnya ada si Mbak Neneng, salah satu calon nasabah, mengaku tertipu dengan Tanifan. Terjebak dengan aplikasi pinjol yang dikira bagus, mengunduh, melakukan pendaftaran, melanjutkan konfirmasi, dan langsung mengarahkan chat via WA, langkah peminjaman. Loh. Ini lender apa mau minjam duit? Di atas tertulis nasabah. Ya, nasabah apakah bukan di bank? Nah ini memang mesti agak pinter nih. Tolong siapa ini yang bikin berita? Tolong agak pintar ya soal gagal bayar ini. Jadi bingung, saya sendiri baca berkali-kali saya jadi bingung sendiri gitu ya. Ini akhirnya kalau saya pikir ini adalah seorang calon borrower yang butuh duit. Dia itu mau pinjam 5 juta, suruh bayar 1 juta. Seiring dengan berjalannya waktu, uang yang ia kirim tak dikembalikan, pun dengan pinjaman yang ia ajukan tidak diproses, selang 1 bulan belum ada itikat baik dari Tanifan. Jadi seolah-olah Tanifan ini yang melakukan, mau menerima pengajuan. Nah, kalau saya punya usut, cerita ini sebenarnya bukan terjadi pada Tanifan saja. Ini terjadi pada semua peer-to-peer lending beberapa bulan yang lalu. Ada penjahat yang membuat aplikasi berbasis APK Android, lalu di WhatsApp kepada semua orang secara membabi buta, lalu diminta untuk menginstal aplikasi dan bisa melakukan pinjaman di situ. Di situ seolah-olah persetujuan pinjaman disetujui, lalu diminta setor dana dan baru lalu akan diminta setor dana dulu baru diberikan pinjaman, bukan dilunasi di sini. Dan kalau ini terjadi, menurut Anda siapa yang menjadi penipu? Dan kalau terjadi seperti ini, adalah salah siapa? Apakah salah dari peer-to-peer lendingnya? Yang menginstall aplikasinya siapa? Lalu menginstall aplikasi melalui tempat yang tidak seharusnya, salah siapa? Jawabannya adalah salahmu sendiri. Menurut saya gitu ya. Install aplikasi tidak melalui Play Store. Lalu suruh transfer uang. Lah, orang posisi butuh uang suruh transfer uang berarti punya uang, kan aneh kan? Lalu selanjutnya lagi, juga apakah betul melakukan transfer ke atas nama perusahaan? Tidak. Loh kok bisa? Dititipin melalui pribadi. Apakah masuk akal sebuah perusahaan besar di OJK itu tidak boleh loh. Pribadi itu terima uang atas nama pribadi untuk diwakili perusahaan itu nggak boleh. Even untuk si pemiliknya loh. Even untuk direkturnya itu tidak boleh. Itu sudah jelas menyalahi code of conduct. Lah ini dilakukan. Berarti menurut saya yang, mohon maaf ya, bodoh adalah yang tidak terliterasi dengan baik. Ya pasti ya, tidak terliterasi pasti bodoh gitu ya. Ya user-user yang terjebak di sini. Toh kejadian ini bukan hanya terjadi pada peer-to-peer lending. Dan juga bukan pada Tanifan saja. Dan ini terjadi pada yang namanya armada pengiriman. Kemarin saya sempat dengar namanya JNT Express. Ini dikasih aplikasi APK. APK itu ternyata diinstal mencuri seluruh data. Kok ini tidak dilaporkan ke pidana juga? Apakah JNT yang salah dengan kejadian ini? Bukankah yang salah adalah yang menerima dan mendownload sendiri dan yang tidak bertanggung jawab adalah yang mengirimkan? Ya jelas yang mengirimkan yang pasti nggak tanggung jawab karena memang dia punya etikat buruk, betul nggak? Nah, nomor 3, pinjaman di peer-to-peer lending di cover asuransi. Ini juga sangat-sangat seru sebenarnya. Anda berpikir ya, kalau ada peer-to-peer lending ada namanya asuransi cover asuransi kredit, ya berarti aman dong kita sebagai seorang lender. Ternyata buntutnya
ada pemberitaan yang dirilis tanggal 31 Januari 2023, Tanifan menyatakan skema asuransi kredit jadi kendala. Lalu dilawanlah oleh asosiasi AAUI, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, yang menyatakan bahwa tidak ada yang namanya skema ASO terjadi pada asuransi kredit. Adanya adalah pada asuransi yang berhubungan dengan kesehatan. Ya, jawabannya apa nih? Begini, menarik nih. Coba kita berpikir ya, komentar saya sendiri. Lepaskan baju bahwa saya itu adalah punya hubungan dengan perusahaan peer-to-peer. Saya di sini datang sebagai seorang edukator. Pinjaman di peer-to-peer lending di cover asuransi. Komentar saya, apakah Anda tahu setiap tahun ada banyak pihak yang mencoba melakukan fraud kepada perusahaan asuransi. Asuransi kesehatan dan asuransi jiwa kita sebut. Pura-pura sakit, padahal nggak sakit. Pura-pura mati, padahal belum mati. Yang lebih repotnya dibalik. Sudah mati baru asuransi, sudah sakit baru asuransi. Ini tidak akan disebut fraud. Kenapa? Karena yang namanya asuransi itu sebenarnya adalah perlindungan. Perlindungan dari insiden. Bukan sesuatu yang direncanakan. Betul? Oke. Pinjaman yang memiliki risiko lebih tinggi di peer-to-peer, otomatis karena peer-to-peer akan mengcover pinjaman yang tidak lolos di bank. Logis gak? Pinjamannya, kenapa orang itu pinjam di peer-to-peer? Karena dia tidak bisa mendapatkan permodalan melalui skema pinjaman pada bank. Kalau seseorang layak pinjam di bank, apakah dia akan pergi ke peer-to-peer lending? Bunga lebih murah di bank. Apakah mungkin? Logis? Gak logis. Artinya adalah bila seseorang itu layak, dia akan pergi ke bank, tidak ke peer-to-peer lending. Betul? Berarti peer-to-peer lending adalah second untuk pilihan dia. Nah, kenapa bisa pergi ke peer-to-peer lending yang bunga pinjamannya berdasarkan aturan dari asosiasi adalah 0,4% per hari, which is 12% per bulan. Kalau dikalikan 12% dalam 1 tahun adalah 144%. Karena apa? Karena tidak dinilai layak oleh bank. Resikonya akan lebih tinggi. 144% per tahun itu disebut wajar kok. Berarti resikonya akan naik. Dan otomatis siapa yang akan menerima resiko tersebut? Ya orang yang pinjemin duitnya. Siapa? Ya lender-lender yang ada. Lah, kok bisa sesuatu seperti ini di cover asuransi? Bukankah di bank juga di cover asuransi? Jawabannya adalah ketika kita pinjam uang di bank pun, asuransi yang ditempelkan adalah asuransi jiwa, bukan asuransi kredit. Kalaupun ada asuransi kredit, namanya adalah credit shield. Credit shield itu pun ditempelkan pada kartu kredit. Dan biasanya pertanggungan kredit shield itu muncul bukan karena tidak mau bayar, tapi diakibatkan karena sakit, ketidakmampuan membayar, makanya muncul pertanggungan dari kredit shield ini. Jadi di bank sendiri yang bisnis sudah 1 abad lebih, itu tidak ada yang namanya asuransi kredit. Di peer-to-peer lending, sebuah inovasi baru yang baru muncul sejak tahun 2017, baru berusia 6 tahun, tapi bisa membuat suatu revolusi dengan adanya asuransi kredit. Di peer-to-peer lending ada namanya asuransi pada pinjaman bila gagal bayar ditanggung. Mulai merasa aneh gak sih dengan skema ini? Apakah ini too good to be true? Di samping itu, si perusahaan peer-to-peer juga dilema. Kalau tidak berhasil mendapatkan asuransi kredit, maka tidak bisa mendapatkan izin penyelenggaraan kegiatan pinjam-meminjam. Intinya tidak diizinkan oleh OJK. Sehingga otomatis yang namanya peer-to-peer lending harus memiliki partner asuransi kredit untuk disubmit ke OJK sebagai persyaratan untuk mendapatkan perizinan dan melakukan usaha kegiatan peer-to-peer lending itu sendiri. Nah, seperti apa yang dimaksud dengan ASO yang dianggap antara ada dan tiada tadi? Anggap kita tidak tahu siapa yang benar, apakah pernyataan dari Tanifan atau dari asosiasi. Simpelnya, bila ASO benar, ada dalam industri peer-to-peer lending, maka jawaban sebenarnya tidak ada asuransi kredit seperti imajinasi kita memahami asuransi dalam konteks sehari-hari. Loh, apa maksudnya Ryan? Begini, saya tidak bahas itu dulu. Saya geser, saya mau cari kasih tahu. Tahu nggak ada namanya asuransi kecelakaan mobil, kalau kerusakan mobil, itu kita bisa tanggung, diperbaiki atau apapun. Pertanyaan saya,
Apakah ketika kita melakukan asuransi tersebut dan melakukan klaim, ada nggak yang harus dibayar oleh tertanggung sendiri? Ada loh. Kenapa itu terjadi? Agar memberikan moral hazard. Agar nggak sembarangan nyetir nggak hati-hati asal nabrak sehingga tinggal klaim. Itu kenapa ada yang namanya harus bayar premi mandiri. Dari setiap kejadian harus bayar juga. Nah, bayangkan kalau ternyata benar ada yang namanya asuransi kredit. Bayangkan dulu. Nah, maka saya tulis di sini. Mungkin skema aso yang akan terjadi pada peer-to-peer lending adalah si penyelenggara peer-to-peer bekerja sama dengan sebuah perusahaan asuransi membuat sebuah tabungan dari premi-premi yang dibayarkan oleh lender or borrower menjadi suatu tabungan kumpulan untuk membayari yang gagal bayar. Pertanyaan saya adalah, bila terjadi gagal bayar lebih tinggi daripada jumlah tabungan yang berhasil dihimpun, bagaimana? Di sini yang mungkin terjadi atas skema ASO tersebut. Bila ASO memang ada. Kalau memang ternyata tidak ada seperti yang dikatakan asosiasi, ya berarti mungkin saja siapapun yang tidak bayar, asuransi kredit akan bayar. Tapi common sense-nya, kalau memang benar dalam peer-to-peer lending ada namanya asuransi kredit, berarti harusnya di bank juga ada asuransi kredit tersebut. Ternyata di bank tidak ada. Adanya setiap pinjaman ditempel asuransi jiwa. Betul nggak? Berarti kan di sini sesuatu yang kalau mau dipercayai dari sudut pandang peer-to-peer, kok aneh, tapi tidak bisa terjadi pada bank. Tapi kalau dia nyatakan bahwa ini tidak ada, loh berarti apakah mungkin perusahaan asuransi akan menanggung seluruh kredit kegagalan bayar? Kok baik banget, ini sinterklas atau enggak? Kenapa? Kalau ada pertanggungan asuransi kredit, yang terjadi adalah orang juga jadi ngerasa malas bayar. Loh, terbukti yang namanya kendaraan saja harus bayar sebuah pembayaran atas biaya klaim. Nah ini kok enak banget, sudah minjem duit, tahu diasuransikan, saya akan kemplang aja, saya nggak bayar. Logis nggak sih? Di sini salah siapa atas asuransi kredit ini? Anda jawab sendiri, saya tidak mau menjustifikasi, ya kan, daripada nanti saya ditelepon dan dibilangin tidak boleh membuat video-video yang sifatnya mengkritisi banyak pihak seperti itu ya. Silakan pikir sendiri. Nomor 4, mengukur kesehatan peer-to-peer lending. Ada yang namanya TKB 90, yang artinya adalah tingkat keberhasilan penyelenggara peer-to-peer dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban pinjam-meminjam dalam jangka waktu 90 hari. Pertanyaan saya, apakah mungkin sebuah peer-to-peer lending memiliki kinerja 100%? Saya tidak jawab. Pertanyaan saya di sini bukannya mau menjawab iya dan tidak. Sorry ya tim saya. Tim saya ada yang ngomel gitu. Lu kalau bikin video yang jelas iya dan tidak. Sorry, di sini kita sama-sama belajar mikir. Ya, karena hidup ini yang penting adalah kemampuan otak berpikir. Banyak sekali yang otaknya inrayen. Inrayen itu apa artinya? Gak pernah dipakai. Jadi kayak orang beli mobil kilometernya masih kecil. Karena jarang dipakai di sini. Saya tidak mau jawab. Tapi saya mau coba bertanya kembali. Pertanyaan saya, apakah ada seller marketplace yang memiliki rating bintang 5 100%? Apakah di Play Store ada yang rating bintang 5 100%? Jawabannya ada. Kalau aplikasi baru, atau seller baru, atau aplikasi lama, ataupun seller lama, tapi barangnya tidak laku, bisa jadi yang kasih rating adalah om, tante, dan nenek moyangnya. Atau bisa jadi beli rating. Betul? Karena hampir tidak dapat dimungkinkan sesuatu yang begitu banyak digunakan dan begitu banyak dipakai banyak orang, tidak ada unsur kekecewaan, selalu memberikan rating bintang 5 atau memiliki suatu tingkat validasi 100%. Tapi lah kok ada yang namanya peer-to-peer lending 100%? Di mana? Tidak masuk akalnya adalah apakah ada bank di Indonesia yang rasio kegagalan bayarnya adalah 0 atau 100%, semuanya lancar? Tidak ada. Untuk sebuah industri yang sudah 1 abad tidak ada, industri yang baru 6 tahun itu bilang ada yang TKB-nya 100%. Anda mikir coba deh, di sini ada kesalahan apa? Kesalahan metode statistik, atau ada kesalahan pengaturan, atau ada kesalahan bagaimana menyajikan data? Saya nggak tahu. Bagaimana bank yang aturannya sudah ada 1 abad dengan kondisi aturan jauh lebih mapan, bunga lebih rendah, tidak bisa NPL 0, tapi pada peer-to-peer lending bisa memiliki rasio gagal bayar tidak ada. Ini yang coba belajar matematika siapa gitu agar pandai berhitung. Kalau NPL pada bank sehat adalah kurang dari 5%,
dan memang betul, maka apakah juga rasio gagal bayar yang disebut sehat oleh peer-to-peer lending hanya boleh 5%? Artinya TKB 90-nya adalah 99% ke atas disebut sehat. Jangan lupa loh, bunga bank dibandingkan peer-to-peer lending itu X kali lipat. Apakah masuk akal? Loh kok bisa yang bunganya cuma 10% per tahun, itu TKB-nya kurang, NPL-nya kurang dari 5%. Yang bunganya 20%, bahkan sampai 114%, 12 kali 144, kok bisa memberikan yang namanya TKB-nya, kegagalan bayarnya, itu setara bank. Berarti yang hebat ini perusahaan fintech peer-to-peer dong. Atau ada kesalahan dalam penghitungan statistik. Betul? Di sini menjadi pertanyaan besar buat kita semua. Betul? Nah, jawaban dari saya, pernyataan saya berada di poin ini. Apakah peer-to-peer lending menjadi tamat industrinya? Kesimpulan saya tidak. Di sini adalah unsur pendewasaan kembali. Apakah dalam up and down ini kita bisa bertahan? Down itu adalah sebuah metode seleksi alam. Ya, ada kok memang yang tidak terjamah bank tapi berkualitas. Borrower berkualitas datangnya ke peer-to-peer. Ada saya jawab. Tapi ya itu nggak banyak. Ya, dan karena cara kita memandang aset sudah tidak sama dengan cara bank memandang aset. Itu juga menjadi salah satu alasan selanjutnya bahwa memang mungkin di dalam industri peer-to-peer itu ada borrower dan lender yang berkualitas. Tapi saya yakin banyakkan yang tidak berkualitas, gitu ya. Nah, kenapa saya bisa nyatakan seperti itu? Loh, contoh kita memandang aset tahun 2023. Udah tahu belum berita bahwa yang namanya konten di YouTube bisa dijadikan sebagai jaminan. 20 tahun yang lalu apa Anda pernah terbayang bahwa sebuah video yang gak jelas punya siapa, tapi bisa dijadikan sebagai suatu jaminan di bank? Iya, gak bisa. Berarti memang ada celahnya, ada peluangnya. Tapi di sini tetap menjadi suatu tantangan besar ketika suatu industri tengah mengalami banyak cobaan. Semoga bermanfaat video kali ini. Mohon maaf, mesti membuat kita sama-sama berpikir tanpa bermaksud menyalahkan. Kenapa? Karena ketika kita menyalahkan pihak lain, maka sebenarnya 3 jari sedang menuju ke kita. Betul? Kan begini? Betul? Berarti ya ada peran serta kita juga salah dan juga ada peran serta banyak pihak salah. Yang penting adalah kita belajar dan melakukan usaha perbaikan. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ran Filbert, salam investasi untuk Indonesia.